Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nubla Putra Abadi dari Universitas Negeri Padang Cabang Pesisir Selatan. Prodi saya Informatika, NIM saya 2234629. Kali ini saya akan membahas yang pertama, konsep dan prinsip-prinsip kewirausahaan sosial, dan yang kedua, tanggung jawab sosial bagi masyarakat. Yang pertama, saya akan membahas konsep dan prinsip-prinsip wirausaha sosial. Kewirausahaan sosial menjadi perhatian publik selama 2 dekade terakhir. Kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewirausahaan. Meskipun kewirausahaan sosial menentukan pada tujuan yang lebih mulia seperti menanggulangi masalah kemiskinan, kewirausahaan sosial dapat memberikan dampak positif dan memberikan solusi sebagai langkah untuk memajukan Indonesia. Tidak semata menyelesaikan persoalan ekonomi, kewirausahaan sosial juga sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan dari sosial di tanah air. Dengan banyaknya masalah sosial di Indonesia, pemerintahan tidak dapat menyelesaikan sendirian, namun membutuhkan pemuda-pemudi yang cerdas di Indonesia untuk menciptakan perubahan bagi tanah air. Untuk itu, kita sebagai generasi muda perlu mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana cara menjadi seorang wirausaha sosial dengan memberi konsep dan model bisnisnya terlebih dahulu. 5 kriteria dasar usaha sosial dan social enterprise atau SE di Indonesia, diantaranya memiliki misi atau dampak sosial, manfaat pemberdayaan, memiliki prinsip bisnis yang sesuai etika, reinvestasi untuk misi sosial, dan orientasi berkelanjutan. Selain itu, social entrepreneurship atau SE di Indonesia juga dikenal dengan 4 corak utama, yaitu yang pertama, Community Based Social Internship atau CBSE, yang didirikan berdasarkan kebutuhan komunitas yang memiliki kesamaan masalah, kondisi, minat, community of interest atau kebutuhan masyarakat lokal yang tinggal di lokasi geografis yang sama. Oleh karena itu, di CBSE konsumen adalah beneficiaries atau penerimaan manfaat karena kegiatan bersifat pemberdayaan diri sendiri secara berkelompok atau self empowerment. Yang kedua ialah not for profit social internship atau NVVSI, yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat atau people empowerment, adalah ruang lingkup yang lebih luas. Jadi individu penerima manfaat adalah orang yang berbeda dengan individu konsumen. Benefits tidak sama dengan consumer. Yang ketiga, hybrid social internship atau HSA. Ini pada umumnya memiliki target yang berorientasi kesinambungan dan pengembangan sustainable development. Sumber dana cenderung seimbang antara dana sosial, semi komersial, dan bahan komersial. 4. Profit for benefit social internship atau VFDSI, yang memiliki target organisasi yang paling luas karena selain menargetkan continue dan development, VBDSI juga menargetkan pertumbuhan skala atau unit bisnisnya growth, sifatnya sepenuh mandiri dan menghilangkan ketergantungan terhadap individu atau lembaga penyandang dana. Seorang wirausaha sosial juga harus dapat mengenal dan memahami pentingnya 4 prinsip bisnis erat, yaitu etikal, menjalankan bisnis sesuai etika nilai norma yang berlaku, responsibel atau bertanggung jawab, dan seluruh pemangku kepentingan akuntabel, tata kelola pelaporan yang baik, dan transparent atau keterbukaan kejelasan informasi.
Pemahaman akan sumber daya yang didasarkan juga merupakan faktor penting. Seorang wirausaha sosial tidak hanya mempunyai sumber daya yang bersifat teknikal atau berwujud sumber daya manusia dan sumber daya kapital, tetapi juga memiliki sumber daya intangible atau tidak terwujud. Sumber intangible adalah value dan modal sosial, trust. Value berfungsi sebagai pagar untuk konsisten berjuang demi nilai sosial yang tanpa tergiur keuntungan semata. Sedangkan modal sosial atau trust dapat menciptakan perubahan struktural yang besar bagi masyarakat dengan mempengaruhi banyak orang yang mengubah cara hidup mereka. Memanfaatkan prinsip bisnis dan kewirausahaan untuk mengatasi masalah sosial adalah konsep yang realistis. Ini telah dibuktikan oleh beberapa wirausaha di Indonesia yang melihat masalah sosial di Indonesia sebagai peluang untuk perubahan dan dapat diimplementasikan. Beberapa wirausaha sukses yang menginspirasi antara lain Bambang Ismawan atau Bina Sawadaya, Mursida Rambe BMT Berinajo, Goris Mustaqim atau Asgar Muda, Helianti Hilman PT Kampung Kearifan Indonesia, dan Asep Supriyadin Koperasi Putra Mekar. Corak kegiatan bisnis yang dilakukan memang beragam, namun semuanya memiliki kesamaan karakter. Mereka memiliki empati yang besar, super kreatif, berdaya juang tinggi, merupakan pribadi yang menyenangkan sehingga banyak orang yang ingin mendukung dan membantu mewujudkan cita-cita mereka. Perlu diingat, selama panggilan dan kemauan kita, siapapun bisa menjadi wirausaha sosial. Prinsip kewirausahaan sosial. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan pengertian prinsip. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip mempunyai arti kebenaran yang menjadi pokok dasar pikiran bertindak asas. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akulasi dari pengalaman atau pemaknaan oleh sebuah objek subjek tertentu. Yang kedua, prinsip kewirausahaan menurut para ahli di McYudin, prinsip dalam berwirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu harus optimis, yang kedua ambisius, dan yang ketiga dapat membaca peluang pasar, 4 sabar, yang kelima jangan putus asa, 6 jangan takut gagal, dan yang ketujuh kegagalan pertama dan kedua biasa. Anggaplah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Sedangkan menurut para ahli, Hafidul Ulum mengumakalkan prinsip kewirausahaan sebagai berikut. Yang pertama, possession atau semangat. Yang kedua, independent atau mandiri. Yang ketiga, marketing sensitif atau kreatif dan inovatif. Dan ketiga, calculate risk taker atau mengambil resiko penuh perhitungan. Yang kelima, persistent atau pantang menyerah. Yang keenam, high ethical standard, berdasarkan standar etika. Apabila pendapat Didik di McYudin dan Hadipul Ulum tersebut digabungkan, maka paling tidak terdapat 13 prinsip berwirausaha, yaitu yang pertama, jangan takut gagal. Banyak berpendapat bahwa berwirausaha dianalogkan dengan impian seseorang untuk berenang. Walaupun teori mengenai berbagai gaya berenang sudah dikuasai dengan baik atau literatur sudah lengkap, tidak ada gunanya kalau tidak dikutu dengan menyebur ke dalam air, praktek berenang. Demikian halnya untuk berusaha, tidak ada gunanya teori.
kalau terjun payung sehingga mengalami berpengalaman. Dan sekali lagi jangan takut gagal, sebab kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. 2. Dari nasihat Herbert McKay pada nomor 1, hal yang menjadikan penghargaan terbesar dari wirausahaan bukanlah tujuan, melainkan lebih pada proses dan atau perjalanan dari sarana ini. Maka bersemangatlah dalam usaha Anda, pasti kedepannya akan berhasil. Yang ketiga adalah kreatif dan inovatif. Kreativitas dan inovasi adalah model utama bagi seorang wirausaha. Seseorang wirausaha tidak boleh berhenti berkreativitas dan berinovasi dalam segala hal. Berpikir kreatif merupakan sebuah proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan, namun setiap orang memiliki kemampuan kreatif berbeda. Selama ini anggapan yang salah satu mengenai orang yang kreatif, ada mengatakan hanya orang jenius atau orang pintar saja yang memiliki kreativitas. Kreativitas bukanlah hanya sekedar bakat misterius yang diperuntukkan bagi sekelompok seseorang tertentu. Menurut Munandar, bahwa kreativitas dapat terwujud di mana oleh siapa saja dan tidak tergantung usia, jenis kelamin, keadaan sosial, ekonomi, atau tingkat pendidikan tertentu. Kreativitas memiliki semua orang yang dapat ditingkatkan. Oleh sebab itu harus dipupuk dan dikembang agar terpendam dan tidak dapat diwujudkan. Proses berpikir kreatif dilakukan secara sistematis dan melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi. Yang kedua, proses inkubasi. Yang ketiga, melahirkan ide. Dan yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut atau menjadi wirausaha sukses. Di samping kreatif, juga dituntut inovatif berikut. Pola pikir inovatif yang pertama yaitu imajinatif, spekulatif, konseptual, impersonal. Yang kelima, impulsif. Dan keenam, belajar mau bertanya. Yang ketujuh, mencari. Dan yang terakhir, reseptif. 4. Bertindak dengan penuh perhitungan dalam mengambil resiko. Resiko selalu ada dimanapun berada. Seringkali kita menghindar dari resiko dari yang satu, tetapi memenuhi resiko yang lainnya. Namun yang harus dipertimbangkan adalah perhitungan sebaik-baiknya sebelum memutuskan sesuatu, terutama dalam bisnis yang tingkat resikonya tinggal. Seringkali menjadi pertimbangan utama dan berusaha terutama dalam pengambilan keputusan bukan hanya pada seberapa besar manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh, tetapi juga besar kemungkinan kita mampu menanggung resiko dan seberapa kita menanggung kerugian atas konsekuensi dari sebuah keputusan. Yang kelima, sabar, ulet, tekun. Prinsip yang lain juga tidak kalah penting dalam berusaha adalah kesabaran dan ketekunan, meskipun juga menghadapi berbagai bentuk permasalahan, percobaan dan kendala, bahkan diremehkan oleh orang lain. Dengan kesabaran biasanya memahami dengan baik bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul sehingga mampu memecahkan dan menghadapi dengan baik dan optimal. 6. Harus optimis. Optimis adalah modal usaha yang cukup penting bagi usahawan, sebab kata optimis merupakan suatu prinsip yang dapat memotivasi kesadaran kita sehingga apapun usaha yang kita lakukan penuh optimis bahwa usaha yang kita jalankan dan sukses. Dengan optimis kita akan semakin yakin bahwa yang kita kerjakan akan berhasil dengan baik. 7. Ambisius. Demikian juga prinsip ambisius. Seorang wirausaha harus berambisi, apapun jenis usaha akan dikelola. Yang ke-8, pantang menyerah, jangan putus asa. Prinsip pantang menyerah adalah bagian yang harus dilakukan kapanpun waktunya, entah dalam kondisi mendukung maupun
kurang mendukung atau bahkan usaha kita mengalami kemunduran, tetapi tidak boleh putus asa. Orang yang tidak mudah putus asa akan lebih menarik dan dikagumi oleh orang-orang sekitar. Yang kesembilan, peka terhadap pasar atau membaca peluang pasar. Prinsip peka terhadap pasar atau membaca peluang pasar adalah prinsip mutlak yang harus dilakukan oleh seorang wirausahawan, baik pasar tingkat lokal, regional maupun internasional. Peluang pasar sekecil apapun diidentifikasi dengan baik sehingga dapat mengambil peluang pasar dengan baik. 10. Berbisnis dengan standar etika. Prinsip bahwa setiap pebisnis harus senantiasa memegang standar etika yang berlaku secara universal. Yang menjadi perhatian apakah standar etika yang berlaku setiap negara dikenali dengan baik dan disesuaikan budaya bangsa yang bersangkutan. Indonesia memiliki undang-undang perlindungan konsumen yang dapat dipakai sebagai salah satu pegangan dalam etika berbisnis. Yang ke-11, mandiri. Prinsip kemandirian harus menjadi panutan dalam berwirausaha. Mandiri juga banyak hal adalah kunci penting agar tidak menghindari ketergantungan dari pihak-pihak atau pemangku kepentingan atas usaha kita. 12. Jujur. Menurut Pythagoras, kejujuran adalah mata uang yang akan laku di mana-mana. Jadi jujur kepada pemasok atau pelanggan, kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan adalah prinsip yang harus dinomorsatukan dalam berusaha. Dan yang terakhir, 13. Peduli lingkungan. Pengusaha harus peduli terhadap lingkungan sekitarnya, turut menjaga kelestarian lingkungan di mana tempat usaha berbeda. 2. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsible atau CSR adalah ketika sebuah perusahaan atau wirausaha sosial mengadakan sebuah rangkaian program bisnis etika dan bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Belakangan ini sudah banyak perusahaan yang meningkatkan kualitas program CSR mereka dan memiliki pula social internship yang memiliki semakin berkembang setiap harinya. Keputusan para penting perusahaan harus memilih dengan menjalankan tanggung jawab sosial mereka. Ini didorong oleh kesadaran yang akan penting kode etik terhadap masyarakat di sekitar mereka. Cakupan kegiatan CSR terbilang sangat luas. Anda bisa menjalin kerjasama dengan wirausaha sosial seperti Du Anyam. Anda juga bisa memberikan kontribusi pada nutrisi, program pelatihan keterampilan maupun terhadap pemberdayaan masyarakat, membantu kelestarian lingkungan dan sebagiannya. Tak hanya menghasilkan dampak sosial bagi masyarakat, program CSR bisa memberikan banyak manfaat yang menjalankan beberapa manfaat positif terhadap masyarakat. Antara lain, CSR dapat meningkatkan citra publik perusahaan, meningkatkan brand awareness seperti perusahaan Anda memberikan kesan yang baik lebih membekas dibandingkan perusahaan kompetitor, meningkatkan engagement dengan para customer serta memberi pengaruh positif kepada karyawan dan budaya kerja di perusahaan. Manfaatnya yaitu yang pertama, CSR dapat meningkatkan public image perusahaan Anda secara pesat. Yang kedua, meningkatkan brand awareness terhadap perusahaan Anda. Yang ketiga, meningkatkan engagement para customer. Yang keempat, CSR membuat Anda lebih menonjol dibandingkan para kompetitor. Yang kelima, perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap karyawan dan budaya kerja di perusahaan Anda. Yang kedua, aspek substansial. Yang pertama yaitu aspek lingkungan, melestarikan lahan gambut atau lahan lainnya. Yang ketiga, memperdayakan perempuan. Memperdayakan
para perempuan menganyam di Flores. Yang ketiga, aspek perbaikan dan pencegahan masalah malnutrisi. Malnutrisi adalah salah satu tantangan terbesar di pedesaan di Indonesia Timur. Masalah malnutrisi yang kompleks perlu ditangani tidak hanya melalui penyediaan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga program investasi perilaku yang berkelanjutan. Simpulannya ialah kewirausahaan sosial telah menjadi perhatian buruk sebagai 2 dekade terakhir. Kewirausahaan sosial atau social entrepreneurship merupakan sebagian yang tidak terpisahkan dari kewirausahaan. Meskipun kewirausahaan sosial menekankan pada tujuan yang lebih mulia seperti menanggulangi masalah kemiskinan, kewirausahaan sosial dapat memberikan dampak positif dan memberikan sosial sebagai langkah memajukan Indonesia. Tidak semata menyelesaikan permasalahan ekonomi, kewirausahaan sosial juga sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di tanah air. Memanfaatkan prinsip dan bisnis kewirausahaan untuk mengatasi sosial adalah suatu konsep yang realistis. Hal ini dapat dibuktikan oleh beberapa wirausahaan Indonesia yang melihat masalah sosial di Indonesia sebagai peluang untuk perubahan dapat diimplementasikan. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kata kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.